Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya selalu berbahagia dan dalam keberkahan Allah hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan belajar lagi. Akan belajar apa hari ini? Hari ini akan belajar pendidikan agama Islam, masih memasuki bab yang sama, hati tentram dengan berperilaku baik, subbab memohon pertolongan. Nah, sebelum belajar, jangan lupa selalu berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hati kita akan menjadi tentram dengan berperilaku baik. Jika pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang ikhlas, kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai memohon pertolongan. Tujuan pembelajaran kali ini diantaranya 1. Memahami perilaku memohon pertolongan. 2. Mencontohkan perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan kita dan mengetahui segala persoalan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar selalu memohon pertolongan kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tujuan dalam beribadah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon pertolongan serta tidak menyekutukannya. Orang yang menyekutukan Allah, menyembah dan memohon kepada selain Allah disebut musyrik. Perbuatan menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut syirik. Syirik termasuk perbuatan tercela dan dosa besar. Manusia adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, bagaimana ya caranya untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan kepadamu. Jadi
Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa kepadanya. Berdoa kita lakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun di waktu luang, di waktu sehat maupun di waktu sakit, di waktu senang maupun di waktu susah. Berdoa kita lakukan dalam semua aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, setelah sholat, sebelum dan sesudah makan, atau sebelum dan sesudah belajar, juga ketika akan berangkat ke sekolah. Kita akan selalu berdoa dalam segala keadaan. Anak-anak, jangan lupa ya mendoakan kedua orang tua kita. Pasti kalian sudah hafal kan doa kedua orang tua, karena kita baca setiap hari sehabis sholat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Di antara waktu-waktu utama atau waktu mustajab untuk berdoa antara lain: 1. Sepertiga akhir malam. 2. Di antara adzan dan iqamah. 3. Sesudah sholat fardu. 4. Di antara dua khutbah. 5. Pada hari Jumat. 6. Ketika turun hujan. Di antara manfaat atau keutamaan berdoa antara lain: 1. Sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencegah bencana buruk. 3. Mendapatkan pertolongan Allah. 4. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bukti tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Peredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kalian mempelajari materi memohon pertolongan tersebut, maka sekarang waktunya mengerjakan latihan soal. Tuliskanlah soal dan jawaban pada buku tulis PAI dengan teliti. Sampai di sini dulu belajar kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.